Salam meta semuanya, selamat malam. Hari ini tanggal 13 Januari 2015 dalam retret hari ke-9 di Bojangga Bhavana Center, Kintamani, Bali. Selamat malam Bante, Samanera, Samaneri. Selamat malam para brother dan sister terkasih. Hari ini bersama saya Cindy, marilah kita bersama-sama merilekskan tubuh kita, pikiran kita untuk sejenak untuk mendengarkan Cakaka Sutta, kumpulan Sutta Majjhima Nikaya 148. Demikian telah saya dengar pada suatu saat Sang Bhaggava berdiam di Savatthi di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika. Di sana beliau berkhotbah kepada para murid, demikian para biku. Bante, para biku menjawab. Sang Bhaggava lalu berkata demikian, para biku, aku akan menerangkan dhamma yang baik pada awalnya, baik pada pertengahan, dan baik pada akhirnya, dengan arti dan ungkapan yang benar, dan aku akan memberitahukan kehidupan suci yang sangat sempurna dan murni yang disebut Cacaka, 6 kelompok, 6 jenis. Dengar dan perhatikan baik-baik apa yang akan aku katakan. Baiklah Bante, para biku menjawab. Sang Bhaggava berkata demikian. 6 landasan bagian dalam internal harus dipahami. 6 landasan bagian luar dalam kurung eksternal harus dipahami. 6 kelompok kesadaran harus dipahami. 6 kelompok kontak harus dipahami. 6 kelompok perasaan harus dipahami. 6 kelompok nafsu keinginan harus dipahami. 6 landasan bagian dalam kurung internal harus dipahami. Demikian dikatakan, lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Adanya landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan badan, landasan pikiran. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 6 landasan di dalam diri, internal, seseorang harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang pertama. 6 landasan bagian luar dalam kurung eksternal harus dipahami. Demikian dikatakan, lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Adanya landasan bentuk-bentuk, landasan suara, landasan bebauan, landasan kecapan cita rasa, landasan objek-objek sentuhan, landasan bentuk pikiran. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 6 landasan bagian luar dalam kurung eksternal harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang kedua. 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, maka muncullah kesadaran sentuhan badan. Dengan bergantung pada pikiran dan objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang ketiga. 6 kelompok kontak harus dipahami.
Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Maka dengan dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kontak harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang keempat. 6 kelompok perasaan harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok perasaan harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang kelima. 6 kelompok keinginan dapat dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata. Dengan perasaan mata sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga. Dengan perasaan telinga sebagai kondisi, muncullah nafsu, keinginan telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung. Dengan perasaan hidung sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan hidung.
Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah. Dengan perasaan lidah sebagai kondisi, muncullah nafsu atau keinginan lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani. Dengan perasaan badan jasmani sebagai kondisi, muncullah nafsu atau keinginan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran. Dengan perasaan pikiran sebagai kondisi, muncullah nafsu atau keinginan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang ke-6. Penjelasan tanpa aku. Jika seseorang berkata bahwa mata adalah diri, hal ini tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya mata jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa penglihatan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya mata jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran mata jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak mata jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan mata jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri,
bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, perasaan mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan mata jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, perasaan mata bukanlah diri, nafsu keinginan mata bukanlah diri. Telinga, pendengaran. Jika seseorang berkata bahwa telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya telinga jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa telinga adalah aku sendiri, karena telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya telinga jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri. Diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah aku sendiri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran telinga jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri. Diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran pendengaran telinga adalah aku sendiri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak telinga jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri. Diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan telinga jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri. Diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri,
Kesadaran telinga bukanlah diri. Kontak telinga bukanlah diri. Perasaan telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan telinga jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri. Suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri, perasaan telinga bukanlah diri, nafsu keinginan telinga bukanlah diri. Hidung bebauan. Jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya bebauan jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bebauan hidung adalah aku sendiri, karena hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bebauan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya bebauan jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah aku sendiri, karena hidung bukanlah diri. Karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran bebauan jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran bebauan hidung adalah aku sendiri. Karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak hidung dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan hidung jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri.
perasaan hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan hidung jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri. Karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri, perasaan hidung bukanlah diri, nafsu keinginan hidung bukanlah diri. Lidah dan cita rasa. Jika seseorang berkata bahwa lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya cita rasa jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa lidah dan cita rasa adalah aku sendiri, karena lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kecapan cita rasa adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya cita rasa jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kecapan cita rasa adalah aku sendiri, karena lidah bukanlah diri, kecapan cita rasa bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran kecapan cita rasa jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah bercita rasa adalah aku sendiri, karena lidah bukanlah diri, kecapan cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak lidah dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, kecapan cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan lidah jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, kecapan cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri,
Kontak lidah bukanlah diri. Perasaan lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan lidah jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri. Karena lidah bukanlah diri, kecapan cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri, perasaan lidah bukanlah diri, nafsu keinginan lidah bukanlah diri. Badan dan yang dapat disentuh. Jika seseorang berkata bahwa badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya yang dapat disentuh jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa badan dan yang dapat disentuh adalah aku sendiri, karena badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya yang dapat disentuh jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah aku sendiri, karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran yang dapat disentuh jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan yang dapat disentuh adalah aku sendiri. Karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak badan dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri. Karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan badan jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu,
tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri. Karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri, perasaan badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan badan jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, karena badan bukanlah diri. Yang dapat disentuh bukanlah diri. Kesadaran badan bukanlah diri. Kontak badan bukanlah diri. Perasaan badan bukanlah diri. Nafsu keinginan badan bukanlah diri. Pikiran dan objek pikiran. Jika seseorang berkata bahwa pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya objek-objek pikiran jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa pikiran dan objek-objek pikiran adalah aku sendiri, karena pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa objek-objek pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya objek pikiran jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri. Diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah aku sendiri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kesadaran objek pikiran jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah aku sendiri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Kesadaran pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya kontak pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya objek pikiran dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri. Diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri.
objek pikiran bukanlah diri. Kesadaran pikiran bukanlah diri. Kontak pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya perasaan pikiran jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri. Diriku muncul dan tenggelam. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri. Karena pikiran bukanlah diri, objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri, kontak pikiran bukanlah diri, perasaan pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat dipertahankan. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan pikiran jelas-jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipertahankan jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri. Kontak pikiran bukanlah diri, perasaan pikiran bukanlah diri, nafsu keinginan pikiran bukanlah diri. Asal mula penjelmaan. Sekarang para biku, inilah jalan yang membawa pada kemunculan dari penjelmaan adalah demikian. Seseorang menganggap mata sebagai inti adalah milikku. Seseorang menganggap mata sebagai ini adalah milikku. Ini adalah aku. Ini adalah diriku. Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini adalah milikku. Ini adalah diriku. Ini adalah diriku. Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini adalah milikku. Ini adalah aku. Ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran mata sebagai ini adalah milikku. Ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak mata sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, dan ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan mata sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap keinginan mata melihat sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap telinga sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap suara sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran telinga sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak telinga sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan telinga sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap keinginan telinga mendengar
sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap hidung sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap bebauan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran hidung sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak hidung sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan hidung sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap keinginan hidung mencium bebauan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap lidah sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap cita rasa sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran lidah sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran lidah sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan lidah sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap keinginan lidah mengecap cita rasa sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap badan jasmani sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap objek-objek sentuhan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan badan jasmani sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap keinginan sentuhan badan jasmani sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap dhamma-dhamma atau objek-objek pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran akan pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku.
Dia menganggap keinginan dharma-dharma atau objek-objek pikiran sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Dan terhentinya penjelmaan. Sekarang para biku, jalan yang menuntun kepada pembebasan penjelmaan atau pembentukan adalah sebagai berikut. Seseorang menganggap mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap keinginan mata melihat sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap suara-suara sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran telinga sebagai ini bukan diriku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap keinginan telinga mendengar sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap bebauan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap keinginan hidung mencium bebauan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kecapan cita rasa sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak lidah sebagai ini bukan diriku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku.
Dia menganggap keinginan lidah mengecap cita rasa sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap objek-objek sentuhan sebagai ini bukan diriku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini bukan diriku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap keinginan sentuhan badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap bentuk-bentuk pikiran atau dhamma-dhamma sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap keinginan dhamma-dhamma atau objek-objek pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Kecenderungan tersembunyi para biku dengan munculnya kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, badan jasmani serta pikiran, dengan bergantung pada penglihatan mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, kecapan cita rasa lidah, objek-objek sentuhan badan, dan objek-objek pikiran, dan bentuk-bentuk suara-suara, bebauan, cita rasa, objek-objek sentuhan, dan objek-objek pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak. Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan, pun bukan menyenangkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan yang menyenangkan, dia menyukainya, dia menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu keinginan pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan menyakitkan, ketika dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa,
Maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian berdiam dalam dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahagia, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi berdiam pada dirinya. Selanjutnya, para biku, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi untuk bertahan pada nafsu akan perasaan menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada kebodohan atas perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan kebodohan dan membangkitkan pengetahuan sejati ini adalah terlepasnya kecenderungan tersembunyi. Para biku, dengan bergantung pada penglihatan mata, pendengaran, telinga, penciuman hidung, kecapan cita rasa lidah, badan yang disentuh, pikiran dan objek pikiran, dan kesadaran akan bentuk-bentuk penglihatan mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, kecapan cita rasa lidah, badan yang dapat disentuh, pikiran dan objek pikiran, timbul kesamaan dari ketiganya adalah kontak. Dengan kontak seperti kondisi, lalu timbul apa yang dirasakan seperti menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, dia tidak menyambutnya, dan dia terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu keinginan pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan menyakitkan, ketika dia bersedih dan tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya, para biku, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi untuk bertahan pada nafsu akan perasaan menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan menyakitkan dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada kebodohan
atas perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan kebodohan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah mungkin, sudah termasuk di atas pendengaran telinga, penciuman hidung, kecapan cita rasa lidah, badan yang dapat disentuh, pikiran dan objek pikiran. Kesimpulan, oleh karena itu, para biku, seorang siswa mulia terpelajar yang baik menjadi bebas terhadap penglihatan mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, kecapan cita rasa lidah, badan yang dapat disentuh, pikiran dan objek pikiran. Menjadi terbebas terhadap bentuk-bentuk penglihatan mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, kecapan cita rasa lidah, badan yang dapat disentuh, pikiran dan objek pikiran. Menjadi terbebas kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, badan jasmani, dan pikiran. Menjadi terbebas terhadap kontak mata, telinga, hidung, lidah, badan jasmani, dan pikiran. Menjadi bebas terhadap perasaan mata, telinga, hidung, lidah, badan jasmani, pikiran dan objek pikiran. Menjadi bebas terhadap keinginan mata, telinga, hidung, lidah, badan jasmani. Dia menjadi terbebas terhadap pikiran. Dia menjadi bebas terhadap dhamma-dhamma, menjadi bebas terhadap kesadaran akan pikiran, menjadi terbebas terhadap kontak pikiran, menjadi bebas terhadap perasaan, menjadi terbebas terhadap keinginan, menjadi bebas keinginannya lenyap. Dengan lenyapnya keinginan, dia terbebas. Ketika pikirannya terbebas, muncullah pengetahuan, dia terbebaskan. Dia mengerti kelahiran adalah melelahkan dan telah dihancurkan. Kehidupan suci telah ditempuh. Apa yang harus dilakukan sudah dikerjakan. Tidak akan ada kehidupan lagi. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Inilah apa yang dikatakan oleh Sang Bhagava. Para biku merasa puas dan gembira di dalam kata-kata yang terberkahi ketika khotbah ini sedang dibabarkan. Pikiran-pikiran 60 biku terbebas dari noda-noda tanpa kemelekatan. Catatan, di sini diartikan sebuah cara berlatih. Hal ini menunjukkan keadaan mental yang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih. Untuk salam meta, untuk para bro dan sis, tolong jangan bicara. Silakan kalau mau ke WC, ke toilet, dan habis itu kembali lagi duduk meditasi dengan tenang. Oh iya. Aku gak ada. Membagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Semoga semua makhluk menemukan kelegaannya.
Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.